Saya membaca semua kitab tentang Isra Mi'raj. Ternyata di kitab itu tidak seperti yang diceritakan banyak orang. Oleh karena itu, mohon izinkan saya, kalau hari ini saya menyampaikan sesuatu yang mungkin kelihatannya berbeda. Karena Islam itu asalnya asing, kata Rasulullah. Suatu saat ketika orang menyampaikan kebenaran yang sebenarnya, mungkin juga orang akan merasa asing. Perlu kesabaran untuk mendengarkan ceramah dan kajian ini. Insya Allah pada saatnya Bapak Ibu akan mendapatkan pencerahan. Insya Allah hadirin sekalian pada saatnya akan bisa membuktikan bahwa Isra Mi'raj bukan sekedar cerita sastra. Isra Mi'raj adalah scientific. Isra Mi'raj adalah bisa dibuktikan kebenarannya. Saya mau cerita kebenaran. 13 tahun saya menangis. 13 tahun saya mencari kebenaran. 13 tahun saya mencari seorang guru yang mursyid, yang bisa mengantarkan saya untuk menemukan kebenaran yang sejati. Dari kecil saya belajar sholat. Umur 19 tahun saya sudah hafiz Quran. Karena bapak saya kiai. Semakin saya membaca Quran, semakin dalam membaca Quran, saya semakin tidak bisa tidur. Semakin gelisah batin ini. Katanya Allah ada bersama dengan kita, lebih dekat kepada kita daripada urut leher kita. Tapi kita belum bisa membuktikannya. Katanya Allah bersama dengan kita, tapi sholat saya selama itu tidak pernah bisa khusyuk. Rakaat demi rakaat dilakukan, tetapi apa yang saya ingat, apa yang saya sembah, saya tidak mengerti. Saya membaca Quran surat Al-Ma'un, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, celakalah para pendusta agama. Fazalikal ladzi yad'ul yatim, yang mentelantarkan yatim. Siapa yatim itu sesungguhnya? Dari kehidupan kita sehari-hari kita tahu yang namanya yatim adalah mereka yang tak beribu, yang tak berbapa. Tapi begitu saya membuka lembaran-lembaran kitab yang hakiki, ternyata yatim bukan yang tak beribu, tak berbapa. Bukan manusia yang namanya yatim. Yang tak beribu, yang tak berbapa bukan manusia. Setiap manusia yang lahir ke dunia pasti ada ibunya, pasti ada bapaknya. Betul? Cuman ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup. Siapa yatim itu sesungguhnya? Yang tak beribu, yang tak berbapa. Berarti yang yatim adalah yang tidak pernah dilahirkan. Siapa yang tidak pernah dilahirkan? Yang tidak pernah dilahirkan adalah jiwa kita. Yang tidak pernah dilahirkan adalah diri sejati kita. Itu yang tidak pernah dilahirkan. Itulah diri kita yang sebenarnya, yang ditiupkan langsung oleh Allah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqul lahu sajidin. Dan ketika aku telah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Itu yang yatim. Itu yang banyak ditelantarkan oleh kita. Salat kita cuma raganya saja. Jiwa kita di mana? Cipta kita di mana? Rasa kita di mana? Kita tidak pernah berhubungan dengan yang tiga, hanya berhubungan dengan raga saja. Lalu banyak rakaat yang dilakukan, tapi rakaat demi rakaat tidak membuat kesadaran kita semakin hari semakin bertambah. Tetap sakit hati kalau diomongin orang. Tetap marah ketika orang marah kepada kita. Tetap reaktif kepada situasi yang tidak kita inginkan. Tidak pernah nyaman dalam kontradiksi. Kalau kita nyaman ketika kita mendapatkan yang kita ingin, itu biasa. Tapi kalau kita tetap nyaman dalam kontradiksi, mendapatkan yang tidak kita inginkan, tetap nyaman, itu ukuran spiritual. Disitulah ukurannya akhlak kita. Sholat bukan tujuan. Tujuan kita adalah akhlak. Nabi Muhammad menjadikan sholat sebagai sarana untuk membangun akhlak. Saya bertemu dengan seorang guru yang mursyid, yang bisa mengajarkan cara meniti ke dalam diri, menemukan siapa diri saya, siapa Tuhan saya. Justru saya tidak menemukan di pesantren, tanpa menganggap rendah pesantren. Jadi kalau begitu, di mana sebetulnya ilmu agama yang sebenarnya itu ada? Saya cuma punya satu keyakinan, karena Allah dalam hadis qudsi mengatakan, para waliku ada di bawah naunganku, dan tidak ada mengenal seorang wali tanpa seizinku. Kewalian seseorang tidak akan pernah ditampakkan kecuali kepada mereka yang mencarinya, yang merindukannya. Saya cuma bisa mendoakan pada ibu bapak sekalian, semoga setelah ini bapak ibu bisa menemukan seorang pewaris ilmunya Nabi, yang bisa mengajarkan ilmunya Nabi. Seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku bahagia hidup sejaman dengan engkau,
karena aku mendapatkan ilmu langsung dari tanganmu. Apa kata Rasul? Engkau bahagia karena hidup sejaman dengan aku. Tapi jauh lebih bahagia umatku, kata Nabi, yang hidup tidak sejaman dengan aku, tapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku. Maka Nabi mengatakan, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah mereka yang mewarisi ilmunya Nabi. Di mana ilmunya Nabi sekarang? Subhanallah. Yang menceritakan Allah banyak orangnya, yang tahu Allah sedikit orangnya. Yang mengaku menyembah Allah banyak orangnya, tapi yang diaku oleh Allah buat dia menyembah Allah sedikit orangnya. Allah sendiri mengatakan di Quran, sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Yang beriman itu sebagian awalnya banyak, tapi setelah diseleksi oleh Allah tinggal sedikit. Makanya di dalam Al-Kahfi dikatakan, tinggalkan kebanyakan orang, cari gua yang bisa memberikan keselamatan. Masuklah pada kelompok yang sedikit. Itu kata Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum saya lanjut, saya mau cerita sedikit. Orang tua yang kaya raya, dia punya satu-satunya anak. Anaknya ini cerdas, tumbuh besar menjadi anak yang cerdas. Suatu saat dia memberitahu pada orang tuanya, kalau sebentar lagi dia mau ikut ujian sidang, dan sebentar lagi akan wisuda. Satu-satunya anak dari keluarga kaya, dia anak laki-laki. Dia sekolah di perguruan tinggi ternama, prestasinya luar biasa. Seluruh prestasi sekolahnya disampaikan pada orang tuanya. Dan setiap hari kalau mau pergi ke sekolah, ke kampusnya, dia melewati suatu dealer mobil. Dan di situ banyak sekali berjejer mobil-mobil mewah. Yang namanya anak orang kaya, hadiahnya tentu saja yang dibayangkan bukan uang sepeser, tapi mungkin dibayangkan oleh anak itu hadiahnya adalah mobil mewah. Dilaporkanlah pada orang tuanya bahwa tanggal sekian wisuda dan ingin disertai ibu bapaknya. Selesai wisuda, anak itu berharap betul kalau orang tuanya bisa ngasih hadiah yang terbaik buat dia. Betul. Selesai wisuda, anak ini dipanggil sama orang tuanya. Sini nak, bapak dan ibu mau cerita sama kamu. Dan mau ngasih hadiah yang berharga untuk kehidupanmu. Dikasihlah hadiah itu. Ternyata hadiah yang diinginkan, mobil mewah. Ternyata yang diberikan apa? Yang diberikan adalah satu kotak kecil. Begitu dibuka oleh anak itu, di dalamnya hanya ada kitab suci. Anak itu membayangkan berapa sih harga kitab suci. Dia hanya melihat harga kitab suci, tidak melihat nilai yang ada di dalam kitab suci. Karena marah pada orang tua. Bapak ini kaya, ibu ini kaya. Hanya ini hadiah yang diberikan kepada anak. Prestasi saya luar biasa. Kalau saya jadi anak orang lain mungkin saya dihadiah apa. Dilemparkan itu kotak yang berisi kitab. Dan saat dilemparkan itu kotak yang berisi kitab, ini anak ini pergi. Pergi meninggalkan rumah. Karena dia sudah jadi sarjana. Ternyata dia bisa bekerja mandiri. Dia beristri pun tidak ngasih orang tuanya. Lahir anak pertama, punya anak pun tidak pernah memberitahu orang tuanya. Orang tuanya hanya rindu saja pada anak. Satu-satunya anak yang diharapkan. Ternyata dengan cara seperti itu berterima kasih pada orang tua. Tapi suatu saat yang namanya hati nurani pasti akan tergugah. Hati nurani tergugah. Sampai suatu saat itu anak berpikir, kayaknya saya anak berdosa kalau saya tidak datang menghampiri orang tua. Kesadarannya mulai muncul. Lalu dia cari kabar tentang orang tuanya. Lalu pada suatu saat dia ngasih tahu kalau dia mau pulang. Karena dia mau ngasih tahu kalau dia sudah punya anak yang pertama. Lalu direncanakanlah pertemuan dengan orang tua itu. Dan orang tuanya dengan sangat-sangat cemas, berharap anaknya datang. Subhanallah. Ternyata rencana manusia cuma rencana. Sebelum dia bertemu dengan orang tuanya, kabar duka datang dari orang tuanya. Bahwa orang tuanya sudah pergi meninggalkan dunia ini. Menangis itu anak. Dan kemudian datang ke rumahnya, didapatinya orang tuanya sudah terbujur kaku, tak bernyawa lagi. Selesai pemakaman, kemudian dia menghampiri lagi tempat yang dulu pernah dia bertengkar
di ruang kerja orang tuanya. Didapatinya oleh anak itu apa? Kotak yang masih terbuka, yang pernah dia lempar, tidak dirubah sama sekali oleh orang tuanya. Begitu lihat kotak yang dilempar oleh dia menangis. Ingat kenangan dulu dengan orang tuanya. Perlahan itu kotak dibuka, lalu kitab sucinya diambil, satu lembar demi lembar dia buka. Ternyata sangat kaget ini anak. Karena apa? Di halaman paling tengah dari kitab itu didapatinya oleh dia surat pembelian mobil mewah. Jadi sebetulnya hadiah yang dia idam-idamkan itu ada di dalam kotak itu. Cuman karena dia melihat permukaannya, lalu dia lemparkan dengan kemarahan. Sebetulnya saya bukan cerita anak itu, saya sedang cerita kita semua. Kita terlalu fokus di luar. Kalau ditanya ibu bapak, siapa ibu bapak? Pasti akan berbicara tubuh. Padahal ibu bapak yang sebenarnya bukan yang tubuh, yang dibalik tubuh. Makanya kalau orang Bandung, orang Tatar Parahiang mengatakan pada kita, sing bisa nganyang kapageto, sing terang piuiheun. Kata orang Jawa, harus mati saat jeroning urip, harus bisa mati selagi hidup. Itu ilmu yang diberikan para rasul, para sunan, para wali, ditinggal oleh kita begitu saja. Dianggap itu ilmu biasa, bukan ilmu utama. Hadirin, 13 tahun saya mencari ilmu itu. Kalau sekarang saya berbicara di sini, bukan karena saya bisa, saya bukan siapa-siapa, saya bukan kiai. Kalau saya dipanggil ustadz, ya itulah karena banyak yang manggil saja. Karena saya pernah berjanji, suatu saat kalau saya bisa menemukan yang saya cari, saya akan wakafkan diri saya untuk menolong orang-orang yang pernah sama seperti saya. Saya sholat dulu, Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar, pikiran saya mulai jalan kemana-mana. Mengingat pekerjaan saya, mengingat semua masalah hidup saya, rumah saya, mobil saya, kantor saya, kesibukan saya. Itu sholat saya dulu. Ternyata selama sholat seperti itu, sholat hanya gugur dari kewajiban, tidak merasakan kenikmatan apa-apa dalam sholat. Hadirin kaum muslimin, kenapa sholat itu 17 rakaat? Kenapa? Kenapa 17 rakaat kok sama dengan nomor surat Al-Isra? Surat Al-Isra nomornya 17. Kenapa salat berjamaah itu kok 27 derajat? Sama dengan angka 27 Rajab hari ini. Mengapa? Mengapa? Kalau itu belum terjawab, belum tahu hakikatnya, tidak bertemu dengan guru yang mursyid untuk menjawabnya, kita tidak akan pernah sampai untuk menemukan sholat khusyuk. Sedangkan di Quran, saya tunjukkan ayatnya supaya ibu bapak mengerti. Mari kita kaji, walaupun satu ayat, kalau menggetarkan jiwa kita, dan setelah ini kita dapat hidayah, itu namanya hatam. 30 juz kita baca Quran berulang-ulang, tetapi tidak membuat kita tambah lembut, tidak dapat hidayah, itu enggak hatam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'unallah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu suka menipu Allah. Wa huwa khadi'um. Dan Allah akan membalas tipuannya orang munafik. Apa tipuannya orang munafik? Satu kata Allah, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dia suka mendirikan sholat, tapi sholatnya malas. Kusala itu malas, bahasa Arab. Malas itu pasti berhubungan dengan rasa. Malas makan karena yang mau dimakan tidak menarik. Malas makan karena yang mau dimakan bukan selera kita. Malas makan. Sholat juga bisa malas. Saya dulu terus terang saja, waktu kecil saya sholat karena takut orang tua. Sudah tua saya sholat karena saya takut neraka. Bukan karena saya butuh sholat. Bukan karena saya merasakan kenikmatan sholat. Bahkan saya tidak enak kalau tidak sholat. Karena biasa sholat, bukan karena merasakan nikmatnya sholat. Ini harus dilakukan revolusi. Jangan cuma sekedar ikut peringatan Isra Mi'raj, dari tahun ke tahun itu saja. Tidak meningkat kualitas spiritual kita. Baik, kita teruskan. Jadi yang pertama, dia suka sholat, tapi sholatnya malas. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Allah, yura'unan nas. Suka sholat, tapi sholatnya ria. Ria itu kalau bahasa fikih ada dua. Ada ria nifak, ada ria adat. Ria nifak,
melakukan sesuatu karena ada muatan, ada harapan. Contoh, biasanya gak tahajud, begitu banyak masalah jadi tahajud. Sama seperti kita gak pernah berkunjung ke tetangga. Tiba-tiba tetangga, kita berkunjung ke rumah tetangga. Apa kata tetangga kita? Tumben. Betul gak? Iya. Biasanya gak pernah berkunjung ke rumah kita, dia berkunjung sekali ke rumah kita. Kata tetangga kita, tumben. Ada apa ya? Biasanya gak tahajud, ada masalah tahajud. Kata malaikat, tumben. Tahajud yang dilakukan kalau ada masalah, ini tahajud yang musiman. Itu bisa terjadi riya. Betul? Yang kedua, riya adat. Apa riya adat? Riya adat itu melaksanakan sesuatu karena terjebak oleh kebiasaan. Biasa sholat, biasa jumatan, biasa saja terus begitu. Tapi tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Makanya kata orang bijak, kalau kamu melakukan, kalanya sama dokter, ya sama dokter. Terutama dokter bedah tulang. Kenapa kalau orang yang patah tangan, posisi tangannya selalu diikat seperti ini? Jawabannya apa? Itu posisi tangan istirahat yang paling sempurna. Saat dimana sikut 90 derajat seperti ini, proses pembentukan cairan untuk daerah-daerah sendi itu terjadi pada saat tangan kita sedang seperti ini. Jadi yang tangannya nggak pernah begini, berarti nggak pernah terjadi pembentukan cairan penting untuk pelumasan bagian sikut di bagian sini. Coba perhatikan. Saya suatu saat bisa bicara secara ilmiah dari A sampai Z tentang sholat. Dari sisi neuroscience, dari sisi kedokteran, dari sisi sains, dari sisi biologi, dari sisi fisika. Bahkan saya bisa menghitung, ya, ketika orang sedang sholat, berapa gaya keseimbangan yang dibutuhkan. Dan itu dikaitkan dengan ilmu kedokteran. Hormon-hormon apa yang diproduksi oleh orang pada saat sedang istirahat dan menemukan kebahagiaan. Itu bisa dibuktikan secara ilmiah dan itu luar biasa. Baik. Yang pertama ciri orang munafik apa? Suka sholat tapi sholatnya malas. Yang kedua suka sholat tapi sholatnya ria. Dan yang ketiga ini yang paling luar biasa yang membuat saya menangis. Wala yazkurunallaha illa qalila. Dia suka sholat tapi sholatnya tidak ingat Allah kecuali sedikit. Dia suka sholat tapi sholatnya tidak ingat Allah kecuali sedikit. Yang ingat Allahnya sedikit saja, kata Allah munafik. Apalagi yang tidak ingat Allah sama sekali. Jadi kalau menurut Quran, orang munafik bukan yang tidak sholat. Orang munafik adalah yang sholat. Bagaimana Pak yang tidak sholat? Tidak usah dibicarakan. Yang sholat saja bisa berkategori munafik. Apalagi yang tidak sholat. Saya tidak mau cerita yang tidak sholat. Itu sudah pasti. Saya mau cerita yang sholat. Bagaimana sholat kita bisa meningkatkan kesehatan. Bagaimana sholat kita bisa membangun kesadaran. Mari kita kaji sekarang. Tadi yang dibacakan oleh Qari'ah. Surat apa? Surat Al-Isra. Ini yang saya tidak mengerti. Kenapa setiap Isra Mi'raj itu kok suratnya selalu Al-Isra ayat 1? Padahal di situ tidak ada cerita Mi'raj. Itu cerita Isra, Lailan. Justru cerita Bani Israel ketika dia sedang berjalan dalam kegelapan. Ada nggak kata Mi'raj di situ? Nggak ada. Kata Mi'raj itu adanya di Quran surat Al-Ma'arij. Bahkan lebih eksplisit lagi. Mi'rajnya Nabi Muhammad diabadikan di Quran surat An-Najm. Cuman silakan ikut peringatan Isra Mi'raj di kota Bandung 100 kali akan mendapatkan ayat yang sama 100 kali. Coba kita buka Quran surat An-Najm dulu. Di Quran surat An-Najm Allah mengatakan begini, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yagsa sidrati ma yagsa. Ada kata-kata apa di situ? Ada kata-kata apa? Sidratil muntaha. Sering dengar ibu-ibu sidratil muntaha? Sering dengar bapak-bapak sidratil muntaha? Saya tanya ibu dulu, apa sidratil muntaha? Apa sidratil muntaha? Ayo, udah jadi panitia Isra Mi'raj berapa kali?
Ya? Iya, apa Sidratul Muntaha? Tuh, kan bingung. Tidak pernah ada pencerahan. Yang menyedihkan, saya pernah ngasih ceramah di perguruan tinggi yang di situ ada pelajaran bahasa Arab. Saya tanya mahasiswa bahasa Arab, apa Sidratul Muntaha? Mereka jawab langit ketujuh. Padahal sidrah itu bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia, sudah jadi bahasa Indonesia, sudah jantan bahasa Sunda. Sadar, 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 sadar itu dari bahasa Arab. Sidrah, sin bukan sod. Kalau belajar ilmu nahwu sorob, sod dengan sin bisa berganti, itu namanya iflak. Artinya bisa sama. Sedangkan di Arab adalah sin, sin. Sidratul Muntaha. Al-Muntaha itu artinya penghujung. Al-Muntaha artinya puncak. Jadi Sidratul Muntaha artinya puncak kesadaran. Bukan suatu tempat di sana. Di mana langit? Secara fisik tidak ada yang namanya langit. Kalau di Quran ada kata-kata langit, pasti cerita tentang lapisan-lapisan kesadaran. Makanya Allah menciptakan 7 lapis langit, artinya menciptakan 7 lapis kesadaran. Jadi kesadaran yang paling puncak namanya Sidratul Muntaha, puncaknya kesadaran. Sampai Sidratul Muntaha Rasulullah mengalami evolusi 8 lapis kesadaran. Makanya di dalam kitab Gaiti karya Imam Al-Dardiri, di situ dikatakan, di langit yang pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam bertemu Nabi Musa. Di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di langit yang kedelapan itu yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Tapi langit bukan ruang fisik. Kalau Allah ditemui di atas sana, berarti Allah itu menempati ruang. Itu keliru pemahaman. Dia adalah zat yang laisa kamitslihi syai'un, tidak terkungkung oleh konsep ruang dan waktu. Ada beberapa teman pulang dari Jerman, dia dokter fisika. Dia bilang sama saya, Ustadz, boleh nggak saya berdiskusi dengan Anda untuk membicarakan tentang Isra Mi'raj Nabi dari tinjauan fisika? Sampai mati saya bilang, Anda mau sekolah sampai S7 pun tidak akan pernah bisa membahas. Karena apa? Isra Mi'rajnya Nabi tidak bisa dibahas dengan intelektual, hanya dibahas dengan kecerdasan spiritual. Tapi kalau Anda mau mengerti Isra Mi'raj, berguru sama saya akan ajak Anda untuk membuktikan kebenaran itu. Allah bersama Anda lebih dekat daripada urat leher Anda. Itu jangan cuman isapan jempol, harus dibuktikan. Agama itu harus nyata, bukan hanya cerita. Baik ibu bapak, di hadapan ibu bapak ada air. Betul? Orang Sunda bilangnya apa? Cai. Orang Jawa bilangnya banyu. Orang Padang bilangnya aye. Orang Inggris bilangnya water. Menyebutnya beda-beda, yang disebut sama. Kita tidak akan pernah merasakan air dari sebutan air. Setuju? Setuju? Kita tidak akan pernah merasakan air dari sebutan air. Setuju? Ayo, mau minum air memangnya nyebut air. Ambil tasbih, air, air, air. Jadi minum air. Tidak akan sukses meminum air dari sebutan air. Yang kedua, tidak akan sukses merasakan air dari tulisan AIR. Itu cuma tulisan. Kita pun tidak akan sukses merasakan Allah dari sebutan Allah. Dan kita tidak akan merasakan Allah dari tulisan alif lam lam ha. Eta sanes Allah, eta mah tulisan Allah. Allah ketika ditanya, "Ya Allah, siapakah engkau?" Allah menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la takhudhuhu sinnatu wala naum. Allah, di manakah engkau? Allah menjawab, aku meliputi timur dan barat. Kemanapun kau memalingkan wajahmu, di situ kau dapati aku. Aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat leher. Aku meliputi segala manusia. Kalau kita sudah membuktikan bahwa Allah meliputi segala manusia, meliputi saya,
Meliputi ibu dan bapak sekalian. Bisakah kita menyakiti orang lain? Bisakah kita merendahkan orang lain? Bisakah kita membunuh orang lain? Bisakah kita menghinakan orang lain? Yang lebih menyedihkan, banyak orang menyakiti orang lain atas nama Allah, atas nama Tuhan. Tuhan mana yang sedang dia panggil? Subhanallah.